Ya, halo, selamat malam kepada para cuan troopers dan para investor dan trader saham di Indonesia. Selamat malam, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya, Pirja dari Suko Sekuritas, di mana malam hari ini kita akan ada namanya Trader Talks atau T-Talk Special di tahun 2025, tahun ular kayu. Di mana pada hari ini kita akan kedatangan salah satu bintang tamu yang luar biasa, yaitu Andri Hakim, yang mana seharusnya beliau ini hadir pada Jumat lalu, tapi karena ada satu dan lain hal, beliau berhalangan hadir. Tetapi hari ini mudah-mudahan Bro Andi bisa join, karena tentu saja teman-teman Supersquare itu sudah mengingatkan beliau ya untuk hadir pada hari ini. Dan sebelumnya, tetapi saya akan sampaikan terlebih dahulu sambil nunggu Bro Andi, kaitannya mengenai IHSG 2 hari belakangan ini. 2 hari ini IHSG berada di zona positif, di mana pada hari ini IHSG menguat 0,39% di angka 7.107,519 dengan turnover yang luar biasa ya 2 hari ini, mencapai lebih dari 10 triliun setelah sebelumnya di bawah 10 triliun. Hari ini mencetak rekor year to date, di mana trading value di angka 13,494 triliun rupiah. Dan asing hari ini masih melakukan aktivitas net foreign buy di angka 466,33 miliar rupiah. Mengapa IHSG ini bisa mengalami kekuatan cukup signifikan 2 hari ini? Ini diutamakan adanya keputusan di luar ekspektasi atau di luar konsensus pasar kaitannya mengenai kebijaksanaan BI mengenai cut rate dari 6 ke 5,75%. Sehingga tentu saja hal ini bisa mengakibatkan sektor perbankan dan properti menjadi lebih menggeliat ketika suku bunga diturunkan, karena diproyeksikan kredit ekspansi akan lebih besar lagi ketika suku bunga diturunkan. Appetite masyarakat tidak lagi ke saving, tapi mulai beralih perlahan ke arah investasi, kemudian lending maupun untuk spending. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah kaitannya mengenai rupiah ya. Rupiah walaupun begitu masih cukup tertekan di kisaran area 16.300 per 1 dolar Amerika Serikat, yang mana ini masih menunjukkan adanya pelemahan. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan cuma lihat rate-nya, tapi kita lihat rupiahnya. Dan semoga ini kedepannya kita lihat bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi hal ini. Karena di depan kita ada beberapa tantangan yang perlu kita perhatikan, adalah kaitannya mengenai yang pertama, pelantikan Donald Trump di tanggal 20 Januari 2025 nanti. Yang mana Donald Trump ini seperti kita ketahui dia tidak pro terhadap perang fisik, tapi perang secara ekonomi. Di tahun 2017 ketika masa kepemimpinan beliau ini sangat gencar sekali melakukan aktivitas trade war, perang tarif terhadap China. Tetapi saat ini China telah membentuk aliansi bisnis bersama dengan BRICS atau Brazil, Rusia, India, China dan South Africa, dan Indonesia ternyata bergabung di dalamnya. Akankah Indonesia ikut terdampak dengan joinnya Indonesia ke BRICS setelah Trump terpilih nanti? Tentu saja ini yang perlu kita perhatikan nantinya juga. Dan di tahun 2025 ini, di tahun ular kayu ya, ada beberapa sektor yang secara Chinese astrologi ini cukup menarik untuk kita perhatikan sambil menunggu Bu Andri. Beberapa sektor yang perlu kita perhatikan kali ini, kita bisa perhatikan dari sektor yang pertama, saya sebutkan renewable. Kemarin kita discuss sama brand dan itu menjadi salah satu sektor yang menarik. That's why di channel pribadi aku, yakni di @bernardwijaya17, teman-teman bisa join. Aku rekomend juga saham Adro untuk mid to long term, lebih dari sebulan. Dan juga di posisi Suko Sekuritas, karena saya percaya sektor renewable ini akan bersinar di tahun ular kayu. Dan sektor lainnya berdasarkan pace yang perlu diperhatikan, dan nanti saya akan update di grup saya di @bernardwijaya17 di channel Saham Pagi. Ada oil and gas, that's why Raja Ratu ini terus menyeruak. Kemudian transportasi dan logistik, sektor elektronik, sektor media digital,
sektor IT, sektor properti, consumer good, dan farmasi. Sedangkan sektor atau bisnis yang kurang favorable atau kurang bagus saat ini adalah bisnis kecantikan dengan berhubungan dengan wanita, termasuk barang merah, itu kurang favorable di tahun ini. Dan yang perlu diwaspadai adalah kaitannya mengenai air-air yang kaitan dengan laut, seperti perikanan dan pelayaran. Detailnya gimana? Aku ntar bakal undang juga di pembicara selanjutnya kaitannya mengenai pace di tahun ini. Dan di sini saya akan coba undang Bro Andri terlebih dahulu. Aku dulu sambil nunggu Bro Andi ya. Jadi di channel aku yang saat ini masih berada di watchlist, teman-teman bisa join bareng-bareng di Saham Pagi di @bel17. Ada beberapa saham. Yang pertama adalah Raja. Raja ini saat ini menguji area resistennya di kisaran area 3.670. Dan turnover Raja ini lebih besar di 100 miliar dalam satu bulan terakhir. Tentu saja kita ekspektasikan ada potensi si Raja ini bisa masuk ke indeks lainnya. Salah satunya adalah indeks MSCI. Kemudian anak usaha Raja yang baru saja IPO yaitu adalah Ratu yang fokus ke upstream. Hari ini terkena suspensi setelah 5 kali arah secara beruntun. Nah, akankah besok Ratu buka arahnya? Tentu saja ini menjadi pertanyaan dan tentu saja kita akan lihat secara teknikal, secara flow gimana besok. Jadi saya belum bisa merekomendasikan untuk Ratu besok bagaimana, tapi kalau dia arah lagi, ada potensi dia akan terkena suspend lagi sebanyak 2 hari sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia. Itu yang perlu diperhatikan. Tapi menurut pandangan saya, Ratu ini walaupun valuasinya cukup bisa dibilang mahal saat ini, tapi bisnisnya cukup menarik. Karena satu-satunya perusahaan Indonesia yang sektornya adalah investment holding untuk oil and gas, untuk migas, baru saja Ratu aja. Dia memiliki 2 participating interest, yaitu di Cepu dan juga di Blok Jabung. Dan tentu saja ini yang menarik minat investor. Karena mengapa? Karena tentu saja bisnis dengan potensi upstream ini menarik untuk dilirik. Dikala Indonesia ini sedang fokus ke ketahanan energi dan harga oil beberapa hari beruntun dalam 1 minggu ini naiknya udah di kisaran area 6%. Jadi ini menarik banget untuk Ratu, tapi untuk masuk kita tunggu pergerakan lagi karena udah arah 5 hari beruntun. Jadi Rajanya ini yang menarik untuk ditilik. Terus kemudian yang saya rekomendasikan juga di grup Saham Pagi di IG saya @bel17 adalah AADI. AADI ini menarik banget. Aku suka gerakannya karena secara teknikal itu cantik. Setelah dia break 8.600, dia cenderung mengalami kenaikan. Kalau ada penurunan pun volumenya cukup tipis. Dan saya perkirakan dia akan menguji resisten area 9.400. Dan di channel saya udah rekomendasi beli dari kisaran area 7.800 untuk AADI. AADI ini menarik banget. Selain juga sister company-nya yaitu Adro atau Alamtri. Karena seperti saya sampaikan, sektor renewable energy ini menjadi pilihan yang menarik di kala energi seperti saat ini di ular kayu. Dan valuasinya dia jauh lebih murah daripada Brent. Walaupun saya Brent juga suka. Saya hari ini tradingin Brent juga dan selamat buat teman-teman yang join grup Saham Pagi hari ini cuan dengan Brent-nya. Untuk Adro dia menguji area 2470. Ini area penting. Di area moving average 20. Kalau dia udah bisa bergerak dan tertahan di area MA20-nya di area 2410 dan bertahan selama minimal 1 minggu, potensi selanjutnya dia bisa menguji area resisten 2730. Adro ini masih laggard, jadi cukup menarik. Kemudian, rekomendasi di channel Saham Pagi saya ada Grup Bakri, BRMS Bumi Dewa, di oil ada Medco,
di nikel ada NCKL, kemudian ada MTEK, dan juga properti ada SMRH. Lalu bagaimana rekomendasi saya selanjutnya? Makanya jangan lupa join channel saya di @BayuZ17 atau di Saham Pagi Channel. Follow Instagram saya, join channelnya. Karena Bro Andri udah datang, jadi saya langsung aja ke Bro Andri Hakim. Halo bro, Bro sorry nih Andri agak Hakim gelap. lagi di mana nih? Gue lagi di jalan sih, tapi nggak apa-apa bro. Oke, kita Bisa, ngobrol santai aja ya. Sorry nih kemarin yang itu gue jujur ketiduran bro. Yang Ya, minggu lalu. Jadi yang sekarang ayo lanjut bro, bisa. Oke, nah sebelum kita masuk ke sektor, karena kita tentu saja udah tahu ya saham favorit Bro Andri Hakim, saya pengen tahu nih pandangan Bro Andri Hakim mengenai kondisi makro terlebih dahulu. Dimana kemarin ini Indonesia cut rate secara mendadak. Kita kaget semua, nggak ada yang expect, makanya bank naik, properti naik, cut dari 6% ke 5,75. Plus tanggal 20 nanti Trump akan dilantik, yang mana dia ini sangat suka perang tarif, bukan perang beneran. Iya. Which is sebelumnya korbannya China, nextnya berpotensi BRICS, yang mana Indonesia di dalamnya. Kira-kira pandangan Bro Andri Hakim gimana mengenai makroekonomi terlebih dahulu? Kalau suku bunga diturunin justru bagus ya kalau di bursa saham ya, Bro Bernard ya. Kan orang-orang bunganya jadi kecil, orang-orang jadi taruh di instrumen yang lebih beresiko. Jadi kalau makronya sih, kalau di lokal sih oke ya, bagus ya. Makanya 2 hari ini kan juga bursa saham kita bullish ya, lumayan bagus lah. Bank-bank juga rebound semua gitu ya. Nah kalau Donald Trump ini 50-50 ya, kadang kalau dia lagi insaf gitu bro ya, mungkin bagus. Kadang kalau lagi gila, lagi jelek gitu ya, tergantung ya. Tergantung ya, jadi walaupun begitu ya kita harus enjoy the ride aja ya bro ya. Dan memang ketika kondisi market seperti ini sangat banyak uncertainty yang timbul, market cenderung bergerak sideways. Dan Bro Andri ini merupakan salah satu rising dragon yang muncul di kala market lagi nggak enak. Nah di sini kita pengen kulik bareng-bareng apa sih strategi Bro Andri ketika market nggak enak seperti ini, sideways nggak jelas, dikit-dikit kena SL, dikit-dikit trailing stop, strategi yang cocok untuk trading di market seperti ini menurut Bro Andri seperti apa? Kalau gua sih fokusnya sebenarnya tetap di ini ya bro ya, di orang sih ya. Invest gua nomor 1 itu di orang ya. Yang penting ownernya bagus, ownernya kredibel. Contohnya sebenarnya kemarin ini gue nggak sengaja bro, gue ketemu Wilson Cuaca ya, dia yang punya East Ventures. Iya, East Ventures ya. Mungkin dia udah, iya dia triliuner juga kan, dia triliuner. Terus gue ngobrol nih sama dia ya. Nah dia juga ngomong, dia bilang I don't invest in business, dia bilang I invest in people gitu loh. Nah terus gue bilang wah ini setuju banget. Gue di bursa saham juga sama nih, gue investnya tuh di orang, bukan invest di perusahaan. Gue tetap ya orang sih nomor 1 sih. Seperti itu. Jadi strategi investasi Bro Andri Hakim adalah nggak melulu melihat mengenai laporan keuangan ataupun teknikal ya bro ya, tapi paling terlalu orang. Betul. Terus sama bisa melihat value sih bro, menurut gua. Value ya. Yes. Jadi kita harus bisa menilai perusahaan ini tuh value wajarnya tuh di harga berapa gitu loh. Nah, mungkin kita kulik satu persatu dulu ya bro, mengenai invest in people and value dari perusahaan itu sendiri. Kita ke orang ya. Boleh. Apa sih yang bro Andri lihat ketika invest di suatu saham, orangnya yang harus bagaimana? Orangnya, rekam jejaknya bagus ya bro ya, nomor 1 jujur gitu ya. Terus kita harus lihat juga rekam jejak dia di bursa saham gitu ya. Ada yang ownernya sebenarnya bisnisnya jago, tapi rekam jejaknya ini suka jualan terus di market. Nah, jadinya sahamnya nggak bagus gitu ya. Jadi kita sama juga ya, kita kan sebagai investor itu ada yang tipenya trader, ada yang tipenya investor gitu ya bro ya. Nah sebenarnya owner emiten itu juga sama, ada yang tipenya trader, ada yang tipenya investor. Nah kalau gue prefer cari owner ini yang tipenya investor, yang dia jangka panjang. Jadi sahamnya itu bagus gitu bro, bergeraknya jangka panjang gitu. Jadi dia ada goal jangka panjang, ada corporate action, ada bagi dividen. Pokoknya gue lihat owner yang mainnya jangka panjang, nggak lihat owner yang
cuman trading jualan ke retail sesaat gitu bro. Oke. Jadi di sini bro ini menunjukkan bahwa yang kita lihat tuh orangnya atau owner dari perusahaan tersebut, dia memiliki rekam jejak yang baik untuk membangun bisnis. Betul. Tetapi Betul. selain membangun bisnis juga dia memiliki rekam jejak yang bagus dalam hal sahamnya juga di-maintain dengan baik, istilahnya seperti itu ya bro ya. Betul. Ya. Karena ada orang jago bisnis tapi dia nggak jago saham bro. Iya. Gitu. Jadi kalau bisa sih bagusnya dua-duanya. Benar. Jago bisnis juga, tapi sahamnya juga dia jago, visinya long term. Nah itu mantep bro, seperti itu. Oke. Lalu sisanya selanjutnya kita harus bisa menilai perusahaan ini kira-kira wajar itu di market cap berapa. Seperti itu bro. Oke, nah mungkin bisa di-spill sedikit nih. Kan Bu Andri kan juga ada kelas nih. Jadi teman-teman semua nanti yang pengen tahu detail mengenai unlock the value of the company, nanti join kelasnya Bro Andri Hakim Boleh, ya. boleh. Dan mudah-mudahan next time Super bisa bantu support juga Betul, di Bu Andri Hakim. betul. Nanti ajak juga. Nah, mungkin kasih sedikit spill-spillnya nih. Gimana Bro ini unlock the value of the company, misalnya dari people-nya tadi. Kalau gua fokusnya sebenarnya yang utama ya, yang gua main itu saham-saham merger and acquisition sih bro sebenarnya. Oke, ya ada corporate action ya. Ya ada corporate action. Jadi kenapa gain gue itu paling tinggi gitu ya mungkin se-Indonesia gitu. Karena itu gue carinya tuh saham-saham yang merger acquisition. Karena saham-saham merger acquisition itu biasa saham yang udah jelek, perusahaan yang udah jelek, lalu dia diakuisisi sama owner yang baru, owner yang gede, yang kompeten, itu dia dari jelek, jadi dari sampah dia jadi emas bro. Gitu. Kayak contohnya di Pani gitu ya, dia kan tadinya perusahaan kaleng, lalu diakuisisi jadi Pantai Indah Kapuk, tadinya asetnya cuma ratusan miliar, berubah jadi Pantai Indah Kapuk yang mungkin lahannya sekarang ada 6.000, 10.000 hektar, bahkan katanya ekspansi ke 35.000, nah 35.000, nah itu otomatis kan value-nya tuh ke unlock bro, dari cuma ratusan miliar ke ratusan triliun gitu, nah di situ gue untung banyak. Gue cari yang seperti itu bro. Makanya Bro Andri ini jadi the rising dragon in 2025. Enggak. Di tahun dragon, kemarin kan tahun dragon tahun lalu. Jadi iya. beneran nih. Betul. Sekarang menuju tahun ular ya, buntutnya naga bro. Buntutnya naga. Dan tentu saja di tahun ular, tadi saya udah spill dikit bro. Saya juga ada sedikit konsultasi dengan beberapa ahli pajak ya Pak, bahwa di tahun depan ini ada beberapa sektor yang menarik untuk kita perhatikan. Yang tadi saya sampaikan kaitan renewable, kemudian oil and gas, kemudian properti juga disebut, dan berbagai sektor lain lah. Nanti kita akan spill di IG Live bersama konsultan pajak tersebut. Nah, kalau Bro Andri sendiri, di tahun ular kayu, tahun 2025 nanti, udah ada target belum sih sasaran kira-kira perusahaan mana yang bakal jadi the next Pani atau the next Arto? Waktu Bro juga cuan Arto, cuan Pani, ada nggak next ya? Ada, kalau dibilang ada sih ada ya bro ya, gue juga udah masuk di sana. Cuman kalau ngomong di sini nanti rame bro, nanti naik sahamnya. Gitu. Jadi ada sih. Masih proses akumulasi dulu ya. Betul. Jadi masih belum full ya truknya. Belum full. Karena masih bisa naik jauh nih gitu. Ya udah, kita nggak bahas yang itu deh. Iya, cuman kayak contohnya kayak Pani, CBDK itu juga masih oke sebenarnya, masih bagus. Karena kalau kayak CBDK itu CBDK di harga 4.000 kemarin pas IPO ya. Itu sebenarnya sama seperti Pani di harga 3.000 Bro Bernard. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Pani di harga 16.000, 15.000 ya harusnya CBDK juga bisa mendekati harga itu. Harusnya ya, tapi ya balik lagi tergantung market ya. Jadi bukan tergantung saya gitu ya, Bro. Tergantung market juga. Kalau marketnya semua lagi bagus, semua orang pada beli, fund juga beli, ya pasti dia bisa menyentuh harga itu. Nah, bisa atau enggaknya tergantung market sih. Yeah. Gitu. Cuman kalau dihitung harga wajarnya ya Pani 4.000 itu sama seperti CBDK harga harga 4.000 itu sama seperti Pani harga 3.000-an. Seperti itu. Itu kalau dari perhitungan NAV-nya. Oke, iya. Tapi tadi teman-teman juga dikejutkan ya para investor. Sama CBDK bro. Arah, terus habis itu turun ke zona negatif lebih dari 10%, habis itu di bawah arah lagi. Betul, gue juga kaget bro, sampai lupa makan siang, makanya gue baru makan malam nih hari ini. Shock bro, shock. Sama, jadi bukan teman-teman di sini doang yang kaget, gue juga kaget bro, sama.
Ya, ya. Tapi bro ini masih yakin bahwa unlock value-nya dari sisi NAV jika disamakan dengan Pani ini masih di kisaran belasan ribu juga ya bro ya. Jadi masih Betul, memiliki betul, upside yang betul, cukup menarik untuk JPDK dan betul, juga Pani. betul. Nah, kalau kaitannya mengenai saham lain nih, yang bro sempat rekomendasi di sosial media atau di event-event sebelumnya. Mm. Kalau Pani sama JPDK udah sering banget. Tapi yang saya surprise, Bro Andri ini juga komen mengenai Raja dan Ratu. What happened nih between Raja dan Ratu sehingga Bro Andri tertarik untuk ada di dalamnya? Sebenarnya Ratu memang tertarik itu, kalau saya tertarik karena di situ kan ownernya bagus ya. Jadi ownernya kompeten. Lalu pertama yang saya lihat tuh ini barangnya kering bro. Ya. Jadi sebenarnya di saham itu kalau misalnya orang mau tahu ya saham ini bisa naik atau enggak itu bukan masalah, bukan cuman soal sahamnya itu bagus atau enggak, tapi perusahaan ini kering enggak supply-nya Ya, gitu ya. loh. Kalau supply-nya kering, demand-nya besar, saham itu pasti naik gitu loh. Bahkan perusahaan mahal pun kalau misalnya supply-nya kering, demand-nya besar pasti dia naik juga gitu. Nah, kalau saya lihat yang di Ratu ini supply-nya kering banget ya. Ya, Jadinya betul. orang hype mau beli barang yang ada ya otomatis naik gitu loh. Jadi memang sebenarnya di saham itu sama berbisnis itu sebenarnya kalau gue lihat itu sama bro, supply and demand aja gitu loh. Oke, ini ilmu yang didapat dari Bu Andi nih. Jadi Betul, kaitannya semua mengenai supply and demand. betul. Jadi Semakin sedikit barang yang ada di saham tersebut, semakin kering. Artinya yes, itu semakin gampang naik, begitu bro? yes, betul. Jadi gue tuh bener-bener nggak, gue selama ini untung banyak di saham ya bro. Gue nggak pernah pakai technical sama sekali bro. Oke. Sekalipun gue nggak pernah pakai technical. Gue cuma lihat owner, bisnis sama supply and demandnya itu aja. That's it. Gitu. Aku sekarang udah mau tanya pertanyaan ketiga nih. Tadi kan udah tanya tentang orang, tanya unlock value gimana. Yang ketiga mengenai supply and demand. Yes. Parameter apa aja nih yang Bro Andri perhatikan ketika melihat suatu perusahaan itu supply-nya banyak atau enggak, kering atau enggak, supaya teman-teman audiens pada tahu. Silakan. Kalau saya lihat di ini di bagian masyarakatnya. Apalagi Oke. kalau misalnya kita pakai misalnya kita buka dari aplikasi RTI atau Stockbit gitu ya kan dia bisa lihat tuh aslinya masyarakatnya berapa. Nah, itu kita tahu contohnya misalnya di Pani gitu ya. Pani itu masyarakatnya ditulis di RTI itu misalnya 10% ya. Tapi kalau kita cek lebih dalam itu sebenarnya atau misalnya bisa buka juga IDX ya, website IDX, kita download data masyarakatnya, itu sebenarnya masyarakat yang ada di Pani itu cuma 3%, bro. Nah, Oke. jadi supply-nya, karena supply-nya kecil, ya pasti saham ini naik gitu loh. Jadi gampang naik. Oke. Jadi kalau barang-barang, saham-saham yang masyarakatnya itu udah 30%, 40%, atau ada yang 50%, itu menurut saya susah naik. Karena buat keringin barang butuh uang banyak sekali gitu, bro. Ya, 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 ya. Setuju banget, Gitu. bro. Nah, di Jadi teman-teman Ratu jangan juga lupa ya. kering. Kering, setuju. Kering. Dan ini Bro Andri benar banget nih, teman-teman bisa cek di menu profile di RTI. Di sini ada shareholder composition. Di sini teman-teman cek yang masyarakatnya kecil. Yes. Semakin kecil masyarakatnya itu semakin kering. Yes. Jadi potensi diangkatnya lebih gampang Tinggi. dibandingkan Betul. saham-sahaman. Jadi Betul. misalnya nih Bro, kita kan udah ada ramalan nih. Tadi aku udah sampaikan salah satu yang menarik adalah oil and gas. Yes. Jadi kita kalau mau bandingin perusahaan-perusahaannya jangan cuma bandingin oil and gas yang dari sisi PE BBV only, tapi Yes. juga bandingin dari sisi tadi people-nya, kita bandingin dari value-nya, dan yang ketiga shareholder composition-nya. Betul, Bro? Yes. Yes. Betul. Setuju. Karena terus juga ini ada efek psikologis, bro. Efek psikologis dari sisi owner ya. Karena Oke. dulu gue punya family juga pernah punya perusahaan IPO, bro. Jadi Yeah. contohnya misalnya dulu perusahaan IPO kita itu tulisannya publiknya 20%. Kenyataannya itu nggak 20%. Kenyataannya itu publiknya cuma 5%. Sisanya itu pakai nama karyawan, nomini gitu loh. Nah, itu yang jadi saya tahu tentang supply and demand ini yang orang-orang nggak tahu gitu loh. Iya, iya, iya. Lalu juga ada kepentingan, misalnya contohnya kalau saya owner nih, saya punyanya 90%, sedangkan masyarakatnya 10%. Nah, saya jadi kepentingan saya mau ngangkat saham tuh lebih tinggi. Karena kalau saya sahamnya naik, saya yang paling diuntungkan gitu loh. Oke, oke.
Sedangkan kalau saham saya misalnya cuma punya 50%, terus masyarakat ada 50%. Saya nggak mau naikin. Karena kalau gue naikin, lu semua yang untung gitu. Jadi Ya. lebih efek psikologis dari sisi owner sih. Oke, jadi clear ya. Tapi saya nggak boleh sebut ulang kesimpulan yang tadi karena itu buat saya nggak boleh. Jadi tadi Oke. aku udah spill dari sisi investor yang disampaikan seperti Yes. itu. Tapi saya nggak akan ulang. Tapi kita akan bahas lagi ke emitennya lagi nih. Tadi Oke. Ratu dan Raja. Karena Ratu ini tadi sangat kering. Artinya shareholder composition-nya free float-nya tipis lah yang beredar di masyarakat. Betul. Kenaikan cukup signifikan. Betul. Nah, kalau dengan rajanya yang saat ini akan fokus di bisnis midstream dan downstream only, sedangkan Ratu nanti di upstream, apakah dengan 2 perusahaan yang dilepas ini akan menguntungkan rajanya juga? Kalau di sisi gua sih gua lebih suka Ratunya ya kalau gua ya. Tapi mungkin ini preferensi ya. Mungkin harus dipelajari lebih dalam lagi. Kalau gua lebih suka Ratu karena kayak Ratu lebih kering ya kayaknya ya. Kering tapi susah dapat barangnya, bro. Iya, susah. Nah, tapi gua ada teori nih, bro. Memang barang bagus itu susah didapatkan. Oke. Gitu. Ya. Justru kalau yang diobral-obral gampang dapat itu justru artinya dia nggak bagus, bro. Jadi makin susah didapat, makin kita kejar, bro. Kayak pacar gitu, bro. Benar. Jadi kalau ya benar kalau cewek kalau kita lihat dia makin jual mahal, makin jual mahal, makin penasaran gitu ya, bro ya. Nah, sama nih. Kalau saham-saham bagus justru belinya susah, kumpulinnya susah. Kalau kumpulinnya gampang justru ya kurang bagus biasanya gitu, bro. Dan mirip jam juga ya, luxury watches segala macam, betul. dan Patek Philippe segala macam. Kalau kita ke tokonya pasti nggak standby, harus nanti beberapa bulan atau bertahun-tahun baru dapat barangnya. Makanya secondary marketnya harganya di atas harga retailnya. Betul. Ya. Oke, clear nih Andi. Ini Bro Bernard masih di kantor nih, rajin banget ya. Iya Luar nih, bro. biasa. Ini CEO sejati nih, CEO of the year. Nah, buat support aku nih, jangan lupa bro, teman-teman buka rekening di eform.sukasekuritas.com. Jadi wajib. kita bakal kedatangan bintang tamu spesial Kak Andri Hakim, Malkio dan sebagainya. Wajib buka rekening. Dan nanti aku juga ada channel bro, channel yang untuk trading, yang jangka pendek, ada jangka panjang juga. Dengan follow Instagram aku @benatrizia17, di follow channel aku. Nah, Raja Ratu tuh salah satu topikku bro. Tapi aku nggak boleh spill banyak-banyak, aku spillnya teknikal aja karena aku nggak boleh spill terlalu banyak. Oke, siap. Harus yang ada di KI yang boleh aku spill seperti Oke, yang spill saya aja ya bro ya. Yang ngomong biar Andri aja. Siap. Nah, di tahun 2025 ini aku bacain ya dari Ramalan Pajak. Jadi aku kemarin juga baca si Andri nih. Kenapa Andri ini nggak mau sahamnya banyak-banyak diversifikasi? Karena aku pernah ngobrol sama si Andri. Karena otaknya tuh dragon. Cara dia berpikir. Karena jam lahirnya tuh di pagi hari kisaran 7 sampai 9 itu jam dragon. Dimana dia tuh kalau mimpi besar. Nggak mau ya nanggung-nanggung. That's why kalau beli saham seperti slogannya Bu Andri, cacing-cacing, naga-naga. Ya, itu sampai rame ya bro ya. Itu rame banget, viral tuh videonya. Iya, viral di mana-mana ya. Mungkin aku pengen tahu nih konsep investasi Bro Andri cacing naga itu seperti apa dan apakah ini bisa diterapkan ke semua orang sebelum aku ke sektoral. Silakan Bro. Kalau gua soalnya kalau misalnya uangnya masih kecil ya, dulu kan gue juga sama ya, diversifikasinya terlalu banyak. Itu akhirnya portfolionya nggak bertambah signifikan gitu loh. Jadi kalau misalnya uangnya masih dikit, gue merasa tuh kalau gue terkonsentrasi itu lebih portfolionya naiknya lebih signifikan gitu bro. Jadinya memang gue lebih terfokus lah seperti itu. Nah, titik balik Bro Andri Hakim ini di pasar modal di tahun berapa? Di usia berapa? Supaya kita tahu kalau tidak ada yang terlambat nih buat teman-teman sekalian. Sebenarnya gue invest di saham itu agak telat ya bro ya. Gue baru untung besar di saham itu di 2020. Itu umur berapa? Itu umur berapa ya, 5 tahun, sekitar 29. Iya. Oke. Ya, 29. Jadi di umur 29 gue baru merasa untung besar lah dari saham. Oke, bro. Udah telat banget gitu. Warren Buffett mah mulainya di umur 14 tahun, gue di 29 bro. Iya. Tapi nggak masalah. Ini masih inspirasi buat teman-teman bro. Kalau semuanya sukses karena investasi dari muda, orang-orang nggak bakal mau di saham sekarang ya. Iya.
Nah tapi gue belajar saham udah dari 2017. Oh, oh. Kamu Cuman waktu sio. itu masih trading, karena masih trading Oh. untungnya nggak besar. Di Kamu 2020 gue udah mainnya nggak trading, gue mainnya multi bagger. oke. Yang tadi yang 3 Saham-saham kriteria tadi turnaround. ya. Yes. Yang owner dulu, Owner pertama paling penting dulu. owner nih. Pokoknya Yes. dia kerjanya bagus, tapi dia juga maintain sahamnya. Yes. Nggak mau sahamnya anjlok. Itu dia Yes. benar-benar hati sama saham. Yes. Kedua, value-nya masih murah. Murah. Yes. Termasuk biasanya yang corporate action kan value-nya Yes. kemurahan. Jadi dimasukin Yes. aset di sana. Betul. Dan yang ketiga tadi supply and demand. Yes. Nah, Udah itu aja bro, nggak usah simple-simple. Makin kita rumit, seleksinya makin menyusahkan diri kita sendiri gitu. ya. Nah, bro, mungkin aku bakal sharing sedikit ya. Aku hari ini baru dikirimin slide sama my pacar leader nih. Jadi bisnis apa sih yang bagus di tahun 2025? Ini ada pertama oil and gas. Raja Ratu, makanya aku juga invest. Sama tadi aku beli Medco lah. Terus transportasi logistik, elektronik, media digital, IT, properti, farmasi, dan consumer goods. Kalau bro yang sekarang ditargetin sektor apa? Gak usah sebut saham. Mungkin properti sama mining suka sih. Properti miningnya sektor apa? Lebih ke ini ya apa? Mining sih lebih beragam ya. Mungkin batu bara oke, nikel oke gitu loh. Okay. Kalau saya tuh sukanya bisnis yang gede-gede gitu, yang gue sendiri nggak bisa buka. Gitu. Kalau mau buka sendiri itu susah gitu loh. Jadi mendingan gue invest aja gitu. Makanya kalau bisa buka sendiri mah nggak usah invest, buka aja sendiri. Jadi ini bro ini invest perusahaan yang gede-gede, yang skalanya luar biasa besar, yang bro Andri nggak bisa buka sendiri ya. Yes. Tadi bro sebutkan sektornya properti cocok. Yes. Tadi saya juga ada properti sama mining, coal sama nikel. Oke, ini menarik. Yes. Nah, atau perbankan lah, udah itu doang. Oke. Tiap kali gue untung saham tuh bulak-balik di situ-situ aja sih. Oke. Ya. Nah, kemudian Bro Andri, ketika memilih sektor, tadi kan kita memilih saham nih, kita mau bottom up dulu nih, kita memilih sektor. Apa yang perlu kita perhatikan dari si makroekonomi? Kalau pas memilih sektor, gue carinya saham-saham yang ini dulu ya. Pertama backdoor listing, diakuisisi, udah gitu baru gue cari dari perusahaan backdoor itu mana yang paling menarik sebenarnya, seperti itu. Oh, oke. Jadi bro ini strateginya bukan top down tapi bottom up ya. Yes. Jadi cari perusahaan-perusahaan yang ada potensi backdoor listing, yang ada berita-berita seperti itu, semakin digali, pelan-pelan beli di situ, akumulasi ya. Dan diam-diam dulu strateginya, baru entar kalau udah mulai rame baru ya info ke teman-teman. Iya, ya kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi kalau saham-saham yang liquid ya teman-teman, memang ini aku mungkin mau disclaimer ke teman-teman, kalau saham-saham yang udah liquid banget, kalau mau baker puluhan kali, ratusan kali itu udah lebih susah. Susah, betul. Kenapa? Karena tadi Bro Andri bilang supply and demand-nya udah nyebar kemana-mana, barangnya udah nggak kering, udah nyebar. Yes. Jadi dikontrolnya susah. Tiap ada yang mau naikin, ada yang buang. Betul. Jadi kalau teman-teman carinya sekarang saham-saham yang liquid, gampang keluar, gampang masuk, jangka pendek, itu susah untuk puluhan ratusan kali baker. Betul. Mungkin cerita. Betul. 100 buat Bro Bernard. Tapi kalau kering, emang ada risiko juga buat Bro Andri. Makanya dia nggak mau spill dulu. Apa risikonya? Risikonya dia liquidity exit-nya susah di awal-awal. Dia akumulasi, bid offer-nya masih tipis-tipis. Mungkin yang beli cuma Bro Andri doang, yang jual nggak banyak. Entar semakin lama udah barangnya cukup, udah kering, Bro Andri dan lihat kering ya, itulah baru pesta mulai. Tapi kalau udah pesta udah mulai itu, artinya teman-teman cuannya biasanya ya nggak susah lah di atas 10 kali lipat, benar nggak? Nah, kalau saya nunggu liquidity-nya itu tunggu dia corporate action. Karena setiap dia right issue, jumlah sahamnya kan bertambah. Otomatis saham yang tidak liquid dia menjadi liquid. Jadi dulu saya beli Pani juga belum liquid. Begitu dia right issue 2 kali, sekarang Pani liquid banget. Mau keluar 100 miliar sehari juga gampang seperti itu.
Tapi waktu Itu. sahamnya udah liquid, kalau kita masuknya di liquid banget pakai 100 miliar ke atas sehari itu udah susah berkali-kali lipat kan bro? Iya, susah. Maksudnya modal yang diperlukan buat naikin lebih banyak jadinya. Benar, benar, Seperti benar, benar, benar. itu. Oke. Jadi ya semua ada risk and reward ya. Yes. Risikonya kalau ini kita masih ada potensi pedorisi tapi belum pasti kita udah masuk ya nyangkut. Betul nggak? Yes. Dan beresiko juga. Resikonya itu kalau dia backdoor-nya jadi, ya kita beggar. Kalau backdoor-nya tidak jadi, ya sahamnya turun. Karena banyak juga backdoor yang nggak jadi. Misalnya di BNBA itu nggak jadi kan. Tadinya dia mau dijadiin Shopee, nggak jadi. Lalu Shopee Bank ya, BNBA jadi Shopee Bank. Lalu misalnya di Karwe kemarin juga nggak jadi ya masukin asetnya, belum ada kejelasan, akhirnya crash seperti itu. Jadi kalau mau main di saham ini kita harus cepat gitu loh. Kalau misalnya dia masih bagus kita pegang, kalau memang sudah tidak ada jelas kita udah harus buru-buru cut gitu. Jadi memang sangat beresiko. Jadi Gitu. dia gini ya bro ya. Jadi saya mungkin summary ke teman-teman, multi bagger itu potensinya sangat luar biasa. Yeah. Itu bisa kayak bro Andri. Yes. Tapi emang ada risikonya. Betul. Nah, jadi Betul. kalau potensinya nggak jadi, ada potensi turun. Yes. That's why asumsi awal ketika beli saham itu harus asumsinya betul terus. Kalau asumsinya salah harus kita berani cut cepat. Bener, Kak. Betul lah, bro. Jadi kita harus up to date terus setiap hari perkembangan perusahaan ini ngapain gitu. Kalau tiba-tiba dia ada red flag di situ kita udah harus cut. Benar. Gitu. Mau itu rugi berapapun kita harus cut. Nah, kebanyakan orang itu nggak bisa ikutin saya itu karena mereka mau untung, mereka nggak mau rugi. Udah ya. turun dia nggak mau cut, dia mau tunggu ini balik lagi. Nah, saham-saham gitu kalau memang sudah gagal dia biasa susah naik seperti itu. Jadi kalau dari pengalaman aku ya bro, kalau trading saham itu kita harus tahu asumsi awalnya kenapa kita beli saham itu kita harus tahu. Kalau misalnya asumsi dan ekspektasinya udah nggak mungkin terjadi dan nggak kejadian, kita harus berani cut loss. Betul. Contohnya, kita beli secara technical, udah break out nih dibeli, tapi tiba-tiba breakdown, ya kita harus berani jual. Betul. Terus kita misalnya ekspektasi nih resultnya earningsnya double digit nih, dapat info contohnya, ternyata net profitnya nggak double digit malah minus. Ya kita harus jual karena asumsinya udah nggak sama. Yes. Ini sama juga ya bro ya. Sama. Asumsi corporate action, tapi nggak jadi. Ya harus kita berani. Betul. Semua ada risikonya. Betul. Jadi kan ini sama kayak ilmu bisnis lah, gitu kan orang selalu bilang ya, mau untung besar lo harus berani rugi. Jangan cuma mau untung tapi nggak mau ruginya gitu. Ya betul setuju. Jadi harus berani rugi ya kalau memang selama dia masih sesuai jadwal ya. Tapi kalau misalnya ini jadi, ya bisa jadi seperti Pani itu, bisa 30 kali lipat gitu. Jadi saya di Pani itu 3000% Bro Bernard. 30 kali lipat. Nah itu contoh yang jadi. Jadi kalau misalnya kena, bisa untungnya berkali-kali lipat. Kayak di Arto juga saya jadi. Arto itu saya 22 kali lipat. 22.000%. 2200%. Gitu. Di BBHI juga jadi. BBHI juga sekitar 2.000-4.000% gitu loh. Ya. Wah, boleh deh ntar diversifikasi modal. Ada yang trading, ada yang model-model begini deh yang lebih sabar. Gitu. Iya, itu namanya main backdoor listing sih. Main backdoor listing. Oke, Bro Andri. Ini udah mulai ada pertanyaan. Boleh ya Bro ya? Ada pertanyaan dari teman-teman. Boleh. Aku tertarik juga sama pertanyaan yang ini nih. Tadi kan kita belum gali terlalu detail. Tadi kita cuma ngomongin NAV dari CPDK dan PANI. Kalau mau disamakan, kurang lebih harganya belasan ribu lah, mirip-mirip CPDK dan PANI. Tapi kita belum gali secara detail. Bagaimana Bro Andri ini menghitung value saham? Gimana nih Bro Andri? Kalau di ini setiap saham beda-beda ya. Setiap emiten itu case by case-nya beda-beda. Tapi hitung paling gampang itu dari asetnya sih. Aset yang dia bakal masuk itu kira-kira berapa gitu loh. Kayak contohnya Pak, kalau di PANI itu kan properti ya, paling gampang itu dia hitung asetnya, NAV biasanya, net asset value gitu. Jadi kita lihat, kita perkirakan misalnya lahan dia sekarang 2.000 nih, 2.000 hektar itu kalau dihitung dipotong misalnya 60% fasilitas umum, fasilitas pasos, fasum, itu sisanya kan 40%. Nah 40% dikali harga rata-rata properti di sana berapa, misalnya 25 juta atau 35 juta. Nah, itu dapat tuh angkanya berapa ratus miliar seperti itu. Lalu kita lihat juga
dia masih ada land bank yang nanti mau dimasukin berapa banyak gitu. Contohnya sekarang di PANI itu baru masuk 2.000 gitu. Sedangkan kenyataannya kan dia di atas 10.000 ya asetnya ya. Ya, Gitu. Jadi artinya dia masih ada room to grow gitu loh. Nah, selama dia masih ada room to grow, itu saya hold terus, bro. Gitu. ya. Begitu dia udah nggak ada room to grow, ini udah puncaknya harganya udah mahal. Disitulah kita jual. Okay. Jadi kalau saya itu menilai saya di saham itu saya seperti jual beli perusahaan, Bro Bernard. Saya beli perusahaan ini saat masih jelek, begitu dia udah jadi, saya udah jadi bagus, udah paling pucuk, paling mahal, harganya udah mantep, disitulah saya jual. Nah, inilah investor banker sejati. Aku suka quote kamu. Betul. Jadi, bro ini mirip banyak orang sukses lainnya, karena kita pernah dengar cerita terusnya dari Pak Haritano, yang dia juga waktu dulu awal mulanya tuh dia beli perusahaan yang istilahnya kurang bagus secara good corporate governance, kemudian yang istilahnya waktu itu karena krisis kan, jadi semua barang nggak bagus lah. Tapi benerin segala macam sampai udah mentok dijual lagi. Betul. Dragon tuh kayak gitu, dan Bro Andi juga menggunakan cara sama. Betul. Ala investment banker. Kita lihat saham itu bukan lihat 4 huruf yang naik turun, kita nggak tahu perusahaannya. Betul. Saya nggak lihat naik turunnya, nggak peduli. Yang penting ini masih ada room to grow, masih bisa naik, saya beli. Gitu. Saya lebih kayak venture capital. Saya beli perusahaan ini jelek, di manage orang yang bagus, sampai dia jadi bagus, udah saya jual nanti kalau dia udah bagusnya mantep. Gitu. Investment banker rasanya juga gitu, bro. Betul. Jadi perusahaan jelek yang tapi ada potensi jelek, tapi ada potensi ya, jangan jelek tapi nggak ada potensi, benar nggak? Betul. Ada potensinya dari mana? Jelek ada potensinya karena ada corporate action yang bisa mengubah bisnis perusahaan tersebut. Contohnya PANI tadi, dari perusahaan consumer goods, kaleng atau apa tadi, tiba-tiba jadi properti terbesar di Indonesia. Betul. Dan ingat ya, orangnya yang penting gitu. Betul. Contoh kayak Sukor kan ini salah satu perusahaan investasi saham bagus lah, salah satu top lah di Indonesia karena ada Bro Bernard di sini juga kan. Jadi orang tuh nomor 1. Orang itu paling penting gitu loh. Jadi jangan invest di perusahaan, selalu invest di orang yang terbaik. Kalau menurut saya seperti itu. Saya setuju, bro. Karena kenapa? Banyak orang itu yang nggak komit sama perusahaan. Kita jangan cari investor atau pemilik perusahaan yang di mindset-nya tuh mau exit, bro. Nah, setuju. Betul. Yang kalau dari misalnya kita berbisnis dari awal udah ngomongnya uang, nah itu kan udah red flag gitu loh. Jadi kita maunya yang uangnya di belakang gitu loh, kerja dulu seperti itu. Setuju. Jadi sebagai contoh ya, banyak nih perusahaan-perusahaan yang datang, tujuan IPO-nya apa? Dia tanya. Exit. Nah, itu aku rasa no. Betul. Karena jadi sebenarnya silakan Bro Bernard. Artinya kalau dia mau exit, berarti mau dia perusahaannya udah mentok, udah dikembangkan lagi. Betul. Iya. Betul. Jadi sebenarnya tujuan IPO itu awalnya itu untuk mengembangkan usaha. Betul. Cuman disalahgunakan di zaman sekarang jadi buat exit seperti itu. Nah, jadi tugas saya investor harus bisa membedakan mana yang exit, mana yang buat dikembangkan. Bro, ini aku ada pertanyaan nih. Yes. Kan ini kan banyak saham IPO. Kemarin itu ada 8 barangan di awal tahun. Yes. Gimana cara memilih perusahaan IPO yang mau kita bid? Mana yang bagus, mana yang enggak? Silakan. Nomor 1, cari yang dia IPO-nya itu nggak di harga yang terlalu mahal. Jadi harganya itu masih wajar-wajar kayak tadi ya. Contohnya misalnya CBDK, dia tuh bisa aja IPO harga mahal gitu ya. Tapi dia lebih memilih IPO di harga 4.000. 4.000 tuh kayak harga PANI di harga 3.000. Oke. Padahal dia bisa tuh IPO seperti harga PANI di 15.000, tapi nggak dia IPO di harga nah itu. Jadi dia IPO-nya itu di harga bawah, lalu jadi masih ada room to grow gitu loh. Nah, kedua, masyarakatnya itu harus dikit gitu loh. Dua itu sih. Dua itu aja. Kalau IPO sih saya cuma lihat 2 itu ya. Jadi harus ada room to grow. Kalau misalnya IPO-nya udah harga mahal, mau lebih mahal berapa lagi gitu bro, kan udah susah ya.
room to grow-nya udah tinggal dikit. Jadi resikonya sangat tinggi seperti itu. Oke, intinya cari room to grow-nya ya. Oke. Yes. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lainnya yang juga cukup menarik nih. Kita bahas secara tadi ini udah ya, cara menentukan IPO yang tidak mahal. Terus sekarang kita akan bahas ini nih. Mungkin kita boleh bahas saham. Tadi kita udah bahas strategi Bro Andri nih. Jadi kita udah dapat mindsetnya Bro Andri gimana milih saham supaya kita jadi rising dragon. Harus cari potensi multi breaker. Kita udah jelaskan bagaimana, nanti tinggal tonton ulang videonya. Sekarang kita bahas saham. Apa nih saham yang bikin Bro Andri menjadi new dragon? Apakah masih cocok di hold di 2025? Silakan. Kalau saya sendiri sih pribadi masih hold ya. Cuman memang belakangan ini dia lagi koreksi ya. Cuman kalau saya sih masih hold ya. Kalau menurut saya sih masih bagus ya, masih bagus. Cuman harus sabar aja ya, tunggu dia main. Kayak contohnya misal di tahun lalu ya, itu PANI itu dari Januari sampai bulan Agustus itu dia sideways. Ya. Lalu di Agustusnya langsung naik 300%. Betul. Seperti itu. Nah, jadi sama juga. Sekarang permainan PANI itu sama. Sekarang tuh dia lagi masa sideways, nggak bergerak. Nah. Tapi nanti kalau bergerak ya itu kayak naga yang lagi tidur dia. Begitu dia gerak, terbang ya, seperti itu. Nah, kan tadi kan Bro Andri itu menyampaikan ada statement bahwa kita kalau misalnya lihat perusahaannya udah nggak ada room to grow lagi, kita better jual. Nah, kalau PANI berarti masih ada room to grow-nya ya? Kalau menurut saya masih ada, karena lahannya kan masih gede, sedangkan yang dimasukin baru 2.000. Seperti itu. Ya. Oke, ini udah dapat bocorannya. Jadi kan tadi kita Bro Andri bilang room to grow. Dia bilang PANI masih bagus, apakah ada room to grow? Dia udah menyatakan. Di PANI itu masih 2.000 hektar only. Padahal total di Pantai Indah Kapuk ada berapa hektar, Bro? Kalau di video yang pertama ada 6.000, video yang berikutnya yang tahun lalu ada 15.000, video yang terakhir itu 35.000. Oke, jadi anggap 6.000 aja deh, gitu kan? Itu kan udah double gitu, udah tiga kali lipat kalau 6.000. Oke. Wah, thank you Bro, spill ya. Jadi bisa teman-teman jadi lebih confident mengenai PANI. Yes. Selanjutnya, Bro, emang lu pernah rekomen PAC ya? Kok pengen nanya PAC? PAJK. Sebenarnya gue nggak pernah rekomen, Bro. Cuman ini mungkin orang-orang pada menebak-nebak gue ada masuk di sana seperti itu. Iya. Gitu. Okay. Berarti ini kita skip pertanyaan PAC. Iya. Terus selanjutnya kita bahas saham yang sempat tadi anjlok minus 10%, tapi tiba-tiba arah lagi. CBDK. Nah, itu kok tadi ada yang nanya ketik-ketik. Itu LG udah gue juga kaget, Bro, sebenarnya. Iya. Dan tadi ada yang ngetik tuh di sini. Itu LG jual. Kenapa ya? Nah, saya kan juga nggak tahu. Saya kan juga nggak di sebelah. Tapi bagaimana pandangan Bro tentang CBDK? Ada aktivitas taking profit kah atau apa? Kalau yang jual pagi-pagi itu ada sekitar 500.000 lot ya. Itu udah pasti emiten, Bro. Itu udah pasti emiten. 500.000 lot. Siapa, Bro, retail yang punya barang 500.000 lot? Benar, make sense. Terus serentak gitu loh, langsung di 9.001 langsung kayak jarum gitu. Itu udah pasti emiten. Gitu. Jadi kalau misal yang disalahin tuh gua, Bro. Begitu misalnya CBDK turun, selalu di forum Stockbit yang tag gua. Ayo tuh Andri Hakim. Saya mana punya, Bro, power buat turunin 500.000 lot, Bro. Benar. Jadi itu emiten ya, itu udah jelas ownernya lah, ownernya turunin. Lalu kalau kita lihat yang belinya tuh CC dan AK. CC dan AK itu juga sama ownernya juga, Bro. Jadi yang jualan di atas itu ownernya, yang tarik lagi ke atas juga ownernya gitu loh. Kalau menurut analisa saya ya, Bro ya. Jadi mungkin dia mau takut-takutin supaya apa? Retail keluar gitu yang punya barang di book building, barang-barang di mana-mana kan panik tuh tadi. Semua keluar, dia makan lagi di bawah. Dia tarik lagi ke atas gitu. Karena yang tarik itu CC dan AK. Biasa Anthony Salim itu suka pakai
pakai CC ya. Oh, oke oke. Dan Seperti mungkin itu. saja untuk mencegah adanya Hmm, suspend juga kali ya. mungkin betul betul Hukuma atau suspend kan mungkin terjadi kalau arah beruntun 5 kali seperti yang betul kejadian di betul 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 betul. Bahkan tadi saya dengar ada yang cut loss sampai 40-an miliar saya dengar. gila, pantes rame banget Itu. transaksi hari ini. Iya, Almost betul, betul, ya. betul. Jadi memang itu panik ya, bukan bukan teman-teman di situ yang panik, saya juga panik, saya juga kaget gitu loh. Kayak jarum suntik pagi-pagi gitu loh. Nah, Iya, itu udah pasti owner emiten lah. Karena nggak mungkin ada yang punya barang 500.000 lot serentak ya. betul 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 betul. Gitu. Nah, kemudian nih, bro, ini ada pertanyaan bagus mengenai grup Adaro yang juga baru IPO, di mana Adaro men-spin off perusahaan yang kaitan mengenai coal, Adro atau Alam Tri menjadi perusahaan terbarukan, dan ADI menjadi Yes, perusahaan yang murni di coal. Nah, yes. aku juga sempat lihat postingan bro mengenai Adro dan ADI. Gimana pendapat bro mengenai saham ini? Mungkin bisa di-spill, silakan. Kalau ada Adi emang kalau di AAD itu bagus buat kita main dividen ya, bro ya. Oke, betul. Karena dia 90% itu pendapatan Alam Tri itu dari si Adaro ini. Tuh, jadi kalau mau main dividen itu pasti bagus masuk ADI gitu karena pasti dapat dividennya setiap tahun besar. Nah, kalau si Alam Tri-nya itu bakal bakal jadi perusahaan ini green gitu loh. Cuman yang saya dengar itu dia jadi hydro ya, jadi hydro plant. Itu sebenarnya modalnya sabar Iya, sih. Nah, iya, cuman balik lagi ya, kadang stamina holder dari para teman-teman di sini kan retail-retail di sini kan biasanya nggak sabar gitu loh. betul. Nah, kalau sabar sebenarnya pasti dia jadi Ya, gitu loh. ya, ya. Cuman yang saya dengar itu masih lama, masih 2028 atau 2030 gitu. Hydroplannya baru jadi. Cuman kedepannya itu rencananya itu pendapatan dari Alam Tri itu nggak akan kalah sama pendapatan dari Adaro. Betul, Itu betul, yang betul. dari yang saya dengar dari omongan dari Pak Boy Tohir ya. Saya bilang seperti itu. Dan tren kedepannya memang kan energi terbarukan itu menjadi kunci ya. Salah satu target Pak Prabowo di tahun 2030 juga kaitan mengenai energi terbarukan, Betul, mengurangi net zero emission segala macam. Jadi emang the future betul. is near, cuma kita nggak tahu kapan. Cuma kalau teman-teman Yeah, believe dan emang nanti ada akuisisi atau corporate action mengenai betul. gas bumi baru atau EBT baru, itu bisa Betul. menjadi story ya bro ya. Betul, betul. Jadi emang sebenarnya jadi investor itu kita cuma tahu nih dia bakal naik karena bagus. Cuman naiknya kapan kita nggak tahu gitu. Dan berarti Bro Andri ini masih percaya Adro ini masih punya unlock value, kedepannya masih bisa menjadi lebih besar lagi, punya growth. Yes, yes. Aku juga Sebenarnya bisa. Cuman modalnya sabar aja sih ya, sebenarnya ya. aku juga setuju. Adro aku masukin ke list saham long term buat aku sekarang Hmm, di channel long term aku, di channel Berat17 saham pagi, di follow @Berat17. Aku masukin Adro sebagai yang untuk long term. Dia untuk betul, unlock value growth investing. betul. Kalau Contohnya untuk Boy Tohir aja nggak keluar loh dari Alam Tri loh. betul. Dia masih di dalam sana. Kalau misalnya dia udah mau exit kan harusnya dia keluar dia cari direktur lain aja gitu. Justru mereka malah stay-nya di Alam Tri-nya bukan pindah ke Adaro gitu. Betul, bukan ke Jadinya ADI. artinya masih potensi. Lalu dilihat juga pas kemarin turun dalam mereka buyback banyak sekali ya, ratusan miliar kan. Betul. 500 miliar lebih setahu saya buybacknya. Jadi pasti ada sesuatu dong, nggak mungkin nggak jadi apa-apa kan. Setuju. Dan juga bro, berdasarkan ramalan-ramalan Pajo bro, ini kan tahun ular kayu ya. Kayu ini elemen growth. Memang benar harus cari saham-saham yang memiliki growth story ke depannya. Inovasi. Dan juga kayu itu related sama energi terbarukan juga. Kalau kita telisik secara detail. Jadi memang secara Chinese astrologi, sektor EBT ini bisa menjadi pilihan yang menarik juga bro. Jadi kita gabungin antara Betul. feng shui, saham, dan juga growth tadi. Betul. People, Betul. value, supply demand. Ini kita ingatnya hari Betul. ini. Betul. Nah, Betul. Bro Andri, ini kan tinggal 4 menit lagi. Aku pengen Bro Andri memberikan closing statement mengenai strategi trading yang pas atau investasi yang pas di kala market lagi seperti ini,
ala Bro Andri Hakim supaya kita bisa menjadi rising dragon yang baru mengikuti Bro Andri? Silakan. Nah, kalau saya tergantung ya, ini tergantung resiko profilnya. Kalau misalnya teman-teman mau cari yang aman, ya mungkin cari perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen, yang blue chip itu aman, tapi nggak bisa, pertumbuhannya nggak bisa besar gitu ya. Kalau mau yang bertumbuhnya besar, resikonya besar, tapi ya sekali jadi bisa cepat gitu ya. Itu lebih di saham-saham yang backdoor listing, yang diakuisisi. Jadi itu perusahaan jelek, diakuisisi jadi besar, ya jadi besar gitu. Nah, jadi tergantung risk profile masing-masing maunya yang mana gitu loh. Nah, lalu selanjutnya sebenarnya cuma perlu sabar dan fokus aja dan tekun gitu ya. Tekun itu artinya kita harus rajin cari gitu loh. Di bursa saham ini kan ada 900-an emiten nih. Nah, kita harus rajin cari. Nah, kalau rajin cari, saya setiap kali tuh setiap tahun ketemu terus gitu loh, bro. Jadi harus tekun. Udah tekun, harus sabar gitu loh. Sabar itu ya kita tunggu dari dia jelek sampai dia jadi. Jangan buru-buru mau beli hari ini besok jual, ya itu nggak bisa kaya, nggak bisa maksimal untungnya. Itu untung kecil lah, untung buat makan bisa. Nah, kita kan mau cari yang lebih dari buat makan gitu loh. Wah, luar Itu. biasa ya, strategi Betul. investasi ala Andri Hakim. Kita bukan cuma cari duit untuk makan doang, tapi untuk jangka panjang. That's why Betul. saat ini punya Brio Trading berubah aliran menjadi investasi, di mana investasinya di Yang people, betul. ke value-nya yang bisa memiliki room to grow, dan yang ketiga yang barangnya nggak terlalu terjejer. Betul. Luar biasa. Tapi terus udah yang ketiga ada lagi, jangan lupa fokus gitu loh. Oke. Fokus itu jangan lupa misalnya kalau perusahaannya dipelajari terus portfolionya. Kalau misalnya udah jelek ya di cut loss. Kalau misalnya masih bagus di hold terus gitu loh. Oke, jadi kita sebagai investor harus mau kerja keras ya, mau baca-baca, belajar, cari tahu, fokus, di follow terus perusahaannya, jangan sampai ditinggalin, ntar tiba-tiba nggak jadi competition, teman-teman telat keluar atau gimana. Yes. Ya. Sama kan kayak kita berbisnis kan, nggak bisa dong bisnis kita ditinggal terus kan. Kadang ada saatnya kita harus cek nih. Kalau misalnya kita punya bisnis terus kita tinggal nih, kan nanti karyawan kita korupsi, karyawan kita tidur-tiduran nggak kerja gitu kan. Jadi tetap harus dipantau nih. Contohnya misalnya Bro Bernard keluar negeri sebulan, nah pasti berantakan kan, karyawan pasti nggak kerjanya maksimal gitu. Jadi tetap harus dipantau. Good. Wah, thank you Bro Andri, aku jadi dapat mindset seorang new rising dragon di ISG yang ternyata cara pikirnya bukan cara pikir seorang trader atau investor biasa, tapi cara pikir seorang investment banker, Bro. Betul. Dengan transformasi lo yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini. Semoga kita semua bisa mengikuti Bro Andri, dan nanti kita ada event ya Bro ya. Aku undang Bro Andri juga, jangan lupa join. Kita bakal ngomong banyak di sana dan have fun di sana ya. Sorry mengganggu waktu malamnya Bro. Gak apa-apa, aman Bro. Thank you. Gua yang salah nih minggu lalu ke skip. Thank you. Oke, thank you Bro Andri. Bye-bye. Thank you undangannya. Bye-bye.